Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muci, selamat datang di episode perdana podcast Mamuci yang pastinya ngobrolnya akan seru dan santai. Oke, sekarang kita kedatangan narasumber yang luar biasa nih di lingkungan sekolah tercinta kami. Oke, boleh sapa dulu kakaknya? Halo Kak Ica. Dan Halo. halo juga teman-teman semua yang lagi nonton podcast kali ini. Oke, di episode perdana ini kita bakal lebih kenalan deket nih sama Duta Genre Kecamatan Cipanas. Oke, sebelumnya kita biar lebih kenal, pastinya perkenalan diri dulu dong. Oh, betul. Oke, nama kakaknya siapa nih? Oke, halo Kak Ica dan halo juga teman-teman yang ada di sana. Nama aku Siti Rahma Az-Zahra dan boleh dipanggil aja Zahra ya. Nah, kalau misalkan sekarang ini aku sedang menjabat sebagai Duta Genre atau Duta Generasi Berencana Kecamatan Cipanas dari tahun 2024. Oke, pada podcast kali ini kita bakal bahas nih pengalaman jadi Duta Genre Kecamatan Cipanas dan apa saja sih rintangan dan tantangannya dan pesan untuk para pelajar di kalangan remaja ini. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang akan dibawakan kali ini ya Kak. Boleh Oke, banget. pertanyaan kali ini bagaimana sih pengalaman menjadi Duta Genre Cipanas kali ini? Kalau misalkan untuk pengalaman ya Kak Ica ya, pastinya seru banget. Apalagi kan karena aku juga yang awalnya itu awam banget ya terkait dunia genre gitu kan. Genre itu kan generasi berencana gitu ya. Waktu awal aku dengar lomba Duta Genre itu, aku tuh sempat mengira bahwa genre itu, oh kayaknya ini tentang genre musik deh. Mungkin aku bisa mendalami tentang musik genre gitu ya, genre musik ataupun genre film di lomba ini. Dan ternyata ketika aku ikutan lomba, oh ternyata bukan tentang itu, tapi malah tentang hal lain, yaitu generasi berencana kayak gitu. Meskipun waktu awal aku ikut lomba itu kayak ragu-ragu gitu ya kan, karena kan emang untuk pertama kalinya aku ikut lomba juga nih, dari semenjak kecil sampai sekarang masuk SMA, ini lomba pertama aku gitu. Jadi ketika waktu awal tuh kayak aduh ragu nih, gimana ya, aku gak tahu kan tentang genre sama sekali, tapi ya udah deh cobain dulu aja gitu kan, pengalaman baru juga gitu kan. Dan alhamdulillah itu ternyata seru banget teman-teman, karena yang namanya juga pengalaman baru gitu kan, terus dapat teman-teman baru dari berbagai sekolah dari Cipanas Pacat Sukaresmi gitu. Karena untuk lomba yang tahun kemarin itu yang aku ikuti itu ngadainnya itu dari 3 kecamatan Kak Ica, dari Kecamatan Cipanas, Pacat sama Sukaresmi gitu, disatuin kayak gitu. Dan kalau misalkan rasanya gitu ya teman-teman, ikutan lomba Duta Genre itu pasti seru banget, banget karena udah mah pengalamannya gitu kan yang nambah nih, udah mah temennya juga yang nambah gitu kan, ilmunya juga nambah dong pasti. Jadi itu benar-benar seru banget untuk aku, dan aku juga bersyukur banget karena Allah telah memberikan kesempatan ini untuk aku bisa ikut lomba Duta Genre gitu. Dan tentunya aku juga bangga banget nih sama diri aku sendiri bahwa Zahra kamu keren deh bisa survive di lomba ini gitu. Bahkan alhamdulillah waktu lomba kecamatan kemarin aku meraih nominasi terbaik 1 putri dari 3 kecamatan kayak gitu. Oke. Berarti yang pentingnya itu kita harus mencoba gitu. Betul. Dan percaya diri dan bahwasanya kita tuh pasti bisa gitu. Betul untuk banget. mengikutinya. Dan Karena harus karena kan emang kita masih remaja, masih muda nih teman-teman. Jadi ya jangan ragu untuk mencoba hal baru kayak gitu. Oke, lanjut ya Kak. Boleh. Kita sekarang bahas tentang genre nih. Apa sih genre itu, dan Kakak Zahra kalau menjadi duta genre itu ngapain aja sih kegiatannya? Oke.
Aku tanya dulu nih, Kak Ica tahu gak sih genre itu apa? Generasi berencana, dan yang menjadi genre itu kan kita sebagai remaja di kalangan kali ini, yang pastinya kita tahu nih permasalahan remaja itu gimana, apa aja gitu ya. Pastinya kalau misalkan kalau genre itu yang tahu dari saya, itu kayak misalkan kita tahu permasalahannya apa saja di kalangan remaja, apa yang harus kita lakukan begitu. Kalau misalkan dari jawaban Kak Ica udah bagus nih, Kak Ica udah tahu nih tentang genre sedikit banyaknya mungkin ya. Nah, kalau misalkan genre itu sendiri benar generasi berencana ya. Dari namanya aja udah tahu genre itu adalah generasi yang punya rencana. Apalagi untuk kita nih masih muda, masih remaja, pelajar yang punya goals gitu kan, punya impian gitu, punya cita-cita. Tentu kita harus punya rencana dong untuk menggapai cita-cita tersebut. Nah, maka dari itu kita lah genre tersebut, kita yang punya rencana untuk menggapai cita-cita kita, atau mungkin secara besarnya tujuan hidup lah ya. Agar mencapai tujuan hidup kita tentu harus punya rencana dong. Maka dari itu kita sebagai bagian dari generasi berencana nih gitu. Kalau misalkan genre itu generasi yang berencananya itu biasanya disebut Gen Rangers, Kak Ica. Jadi kayak Power Rangers ya, mirip-mirip. Cuman ini Gen Rangers karena bagian dari generasi berencana kayak gitu. Terus kalau misalkan tugas duta genre apa sih? Yang namanya duta kan role model ya. Contoh gitu, sebagai percontohan. Nah, selain sebagai contoh juga nih, sebagai edukator juga pastinya ke teman sebayanya gitu. Misalkan aku Kakak Ica nih, aku ngasih tahu dong tentunya tentang genre itu apa, isu-isu remaja yang masih hangat gitu kan di lingkungan sekolah kita gitu kan, di lingkungan sekitar kayak gitu. Buktinya tugas aku sebagai duta genre telah terlaksana adalah Kak Ica tahu tentang genre itu apa, terus isu-isu remaja yang sedang hangat apa. Karena tugas duta sendiri selain sebagai role model atau sebagai contoh, ia adalah sebagai edukator untuk teman sebayanya kayak gitu, Kak Ica. Dari pengalaman duta genre nih, permasalahan apa sih yang terjadi di kalangan remaja, yang terjadi di lingkungan sekitar sekolah maupun di sekitar rumah gitu? Kalau misalkan untuk aku sendiri yang aku lihat gitu ya, di lingkungan terdekat aku lah ya, di lingkungan sekolah gitu ya, yang aku lihat itu adalah masalah dari remaja itu banyaknya tekanan sosial. Nggak banyak mungkin ya, per orang ada yang hidupnya damai-damai aja kok ya, santai aja gitu ya. Tapi memang mungkin secara nggak sadar itu memang ada beberapa tekanan sosial yang sering kita alami gitu. Meskipun tingkatannya itu mulai dari rendah, sedang ke tinggi gitu ya. Contoh tekanan sosialnya bisa jadi kayak hubungan yang toksik misalnya, bisa jadi sama temen ataupun sama pacar gitu kan. Apalagi kita biasanya masa remaja itu suka mencoba hal-hal baru gitu ya. Dan kadang malah mencoba kepacaran gitu ya. Nah, takutnya tuh terjerumus ke hubungan yang toksik gitu, yang tidak baik gitu. Terus contoh lain dari tekanan sosial adalah jadi punya temen yang mungkin bisa dikatakan negatif dan masuk ke lingkungan yang negatif. Bahkan bisa sampai terjadi yang namanya bullying atau perundungan kayak gitu. Apalagi kan di era digital sekarang itu kan ada yang namanya cyberbullying ya, Kak Ica. Jadi bentuk perundungan dari medsos, dari dunia digital, di dunia maya kayak gitu, Kak Ica. Apa sih satu kata nih yang menggambarkan pengalaman selama menjadi duta genre kali ini? Satu kata ya? Harus banget satu kata. Satu kata dong. Sebelum aku sebutin satu kata, itu adalah pasti dari sebuah perjuangan, dari sebuah pengalaman. Pasti banyak rasanya, banyak emosinya. Ada senang, sedih, susah, marah gitu ya. Pasti campur aduk banget ya, namanya juga perjuangan kan. Gak mungkin kita berjuang akan sesuatu tapi cuma dapat senangnya aja, cuma dapat sedihnya aja, cuma dapat marahnya aja, kan gak mungkin ya. Pasti banyak, pasti campur aduk banget. Dan satu kata yang aku akan sampaikan untuk menggambarkan perjuangan aku di genre adalah
Wow. Wow, oke. Wow. Kenapa menyebutkan kata wow itu menjadi menggambarkan sebuah perjalanan Kak Zahra nih? Oke. Yang namanya wow, mungkin teman-teman dan Kak Ica sendiri bisa kayak apa ya? Ketika mengatakan kata Wow. wow itu bisa di berbagai macam situasi. Betul, betul. Bisa aja kayak wow kaget, atau wow kayak kecewa gitu kan, Iya, ataupun iya. kayak wow seneng gitu kan, terharu Iya. gitu. Maka dari itu yang aku maksud tadi gitu. Karena di dalam suatu perjuangan itu tidak mungkin kita hanya merasakan senangnya aja, pahitnya aja gitu kan. Makanya aku menggambarkan perjuangan di genre itu dengan kata wow, karena kata wow sendiri kan memang bisa digunakan di berbagai situasi. Nah, itulah di perjuangan aku itu banyak pelajaran yang bisa aku ambil, banyak hikmahnya, dan aku bersyukur banget bisa terjun di dunia genre gitu. Maka dari itu aku pilih kata wow. Bener-bener wow gitu. Betul. Itu bentuk rasa syukur aku gitu. Bentuk kayak menggambarkan rasa syukur dengan apa yang telah terjadi gitu dalam sebuah perjalanannya. Betul banget, Kak Ica. Langsung aja ya, ini pertanyaan mungkin terakhir. Oke. Apa sih pesan buat para pelajar atau teman-teman nih yang lagi nonton podcast kali ini? Apa sih pesan yang bisa membuat dorongan nih biar pelajar itu percaya diri dan bisa mengikuti ajang kegiatan atau perlombaan yang terkait seperti isu di duta genre ini, kayak misalkan biar pelajar kali ini tuh kayak terdorong nih biar semangat, biar percaya diri bisa mengikuti perlombaan. Kadang suka gak percaya diri nih kayak aku gak bisa nih, kayak banyak mindernya begitu. Oke. Kalau misalkan untuk pesan untuk jangan ragu terhadap diri sendiri ya Kak Ica. Yeah. Kalau misalkan dari aku, jangan takut. Apalagi ini di masa muda loh. Untuk teman-teman yang masih remaja ya, teman-teman yang lagi nonton sekarang yang masih remaja, yang masih pelajar SMP, SMA mungkin, atau mungkin kakak-kakak yang udah kuliah gitu ya, dan masih takut untuk mencoba hal baru, jangan ragu, jangan takut, karena kesempatan itu nggak bakal datang 2 kali. Jadi kalau misalkan kita udah dapet kesempatan yang dikasih nih sama Allah, jangan takut untuk coba hal itu, gitu Kak Ica. Karena kalau misalkan ini terkait dengan ini ya Kak Ica, terkait sama peduli sama isu lingkungan juga, sama isu genre nih, generasi berencana, isu remaja. Kalau misalkan kita nggak peduli sama diri sendiri, siapa yang bakal peduli sama kita? Siapa yang bakal peduli sama diri kita sendiri? Betul. Dengan kita peduli sama diri kita sendiri, kita peduli sama masa depan kita, sayang sama masa depan kita, jadi kita punya rencana nih akan masa depan kita gitu kan, agar kita bisa mencapai cita-cita dan punya masa depan yang lebih cerah gitu. Karena kalau misalkan enggak kita sendiri nih yang bertindak, yang menyayangi diri kita sendiri, siapa lagi? Dan kalau misalkan enggak mulai dari sekarang, kapan lagi gitu kan. Betul. Karena yang namanya waktu itu terus berjalan ya Kak Ica ya. Jadi jangan sampai kita membuang-buang waktu gitu kan, apalagi kita sebagai generasi yang berencana nih udah tahu waktu itu berjalan ya kan, tapi malah hare-hare urangnya di masa sedama malah jadi acuh gak acuh terhadap tujuan yang pengen kita gapai. Kita tuh udah punya tujuan, cita-cita, tapi malah diem aja gitu kan. Makanya jangan ragu untuk mencoba gitu, dan jangan lupa untuk punya rencana untuk masa depan kita. Jadi mulai sayangi diri kita sendiri dulu gitu. Berarti yang bisa kita ambil tuh, kita harus mencobanya mulai dari kita sendiri. Betul. Dan apapun yang kita telah diraih dan apa yang kita udah jalani, jangan lupa berterima kasih juga sama diri sendiri. Betul pastinya. Betul. Terus jangan lupa kita juga harus percaya diri dan jangan minder apa kata orang gitu ya. Kita ya udah sih, ini kita, dan kita harus menerima mungkin ya apa perkataan orang lain. Mungkin itu menjadi kritikan, tapi sebagai kita seseorang harus percaya diri kalau semuanya itu sudah diatur sama yang di atas. Betul banget Kak Ica. Oke. Alhamdulillah podcast kali ini telah selesai. Oke, pertanyaannya habis nih? Iya dong, habis. Berarti next time ya kita podcast lagi, kita ngobrol lagi kapan-kapan santai. jadwalkan aja betul, Kak Ica. Siap.
Oke, terima kasih ya Kak Zahra sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang nih seru di podcast kali ini. Makasih juga Kak Ica udah menemani aku di podcast kali ini. Makasih. Teman-teman kalau misalkan emang ada yang mau kalian tanyain nih atau get to know more about genre gitu ya, boleh tanya-tanya ke aku, ke IG aku, mungkin bisa di DM gitu ya. Username-nya itu adalah siraz.ya double Oke, E double A promosi ya. Oke. Enggak, bukan promosi, bisi aja. Oke. Ada yang mau ditanyain gitu kan? Terkait genre gitu Betul. ya. Oke. Teman-teman juga jangan lupa selalu pantengin podcast dari Semamuci, oke? Jangan lupa tungguin kelanjutan dari podcast selanjutnya apa yang akan dibahas pastinya yang terkait tentang pelajar. Betul, oke. Saya selaku moderator podcast kali ini pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.